Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan ya untuk periode tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Jadi agak panjang ya. Karena hari ini tanggal 1 Juni 2022 marketnya libur. Jadi saya kebetulan ada kesempatan untuk bikin video. Jadi saya bikin video ya. Hari ini hari lahir Pancasila 1 Juni 2022. Jadi saya akan bahas untuk mingguan ya, sekalian tanggal 2 ini besok ya sampai dengan tanggal 10 hari Jumat minggu depannya lagi ya. Saham yang kali ini yang saya bahas adalah untuk saham yang belum pernah saya bahas minggu ini ya. Beberapa saham ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Pakuwon Jati Tbk atau P1 ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk weekly chartnya di Pakuwon ya, untuk Pakuwon ya sahamnya ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia sudah berhasil tembus ke atas 505 dan kali ini bedanya dengan minggu sebelumnya dia sudah berhasil bertahan di atasnya ya, sejauh ini ya. Dan kalau kita lihat sejauh ini dia higher low, higher high dan juga higher close ya. Walaupun kenaikannya fluktuasinya kadang-kadang lumayan ya, naik turun di 505 ya. Ini garisnya sudah saya berikan. Sebenarnya kalau mau buy ini kalau kita perhatikan support resistennya kalau berdasarkan garis yang sudah saya gambarkan weekly-nya itu 462 dan 545 resistennya ya, supportnya 462. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, kalau mau pasang stop loss-nya ya kalau misalnya buy sekarang pasang aja di low-nya 500 ya, kalau turun di bawah 500 jual dulu sebagian, kemudian kalau turun di bawah 482 ya jual dulu semuanya. Itu strateginya kalau yang sudah punya, ataupun kalau mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 525 mau tambah lagi atau average up silakan, naik ke atas 545 boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya strateginya. Target price berikutnya di 595 ya, terdekatnya seperti itu untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan sebelumnya, garis-garisnya saya gambarkan, ini Fibonacci retracement yang sebelumnya saya gambarkan ya. Tapi karena dia sudah berbalik arah, ini garisnya saya geser aja, saya pindahkan. Jadi sebelumnya dia posisi downtrend sudah berhasil naik, jadi Pakuwon saya pindahkan arahnya ya ke sana ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 61,8% itu di area 476,85 ya. Jadi intinya itu berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya, kalau dia sudah naik kemudian pullback, selama dia bertahan di atasnya 61,8% itulah masih cukup bagus ya. Kalau mau kesempatan buy ya tunggu aja area buy on weakness-nya di sekitar 61,8%. Di sini saya sudah gambarkan buy on weakness-nya di 484 atau 468 ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah kena di sini ya 484 ya. Ini sama ya seperti yang sebelumnya di sini. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 484 silakan buy, naik ke atas 505 boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Jadi kalau posisi sekarang mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik breakout ke atas 525 boleh tambah lagi atau average up, atau ikutin garis saya yang sudah saya berikan di sini 530 ya, resisten terdekatnya ya. Saya ambil dari swing high tanggal 11 Maret di sini ya 2022. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 530 mau tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Banyak bertahap aja, naik ke atas 560 tambah lagi boleh ya. Naik ke atas 585 masih boleh tambah lagi atau average up. Target price dekatnya dia akan menguji level resistennya 600 ya. Nah, kira-kira apakah masih bisa breakout lagi? Kalau di atas 600 ya kurang lebih sekitar 615 lah ya, itu resisten yang berikutnya ya. Memang berdekatan ya untuk ini ya, area yang di atas ini ya, 600 sampai 615. Kurang lebih seperti itu untuk Pakuwon ya. Jadi sebenarnya peluangnya masih cukup bagus selama dia bertahan di atasnya ini ya. Fibonacci retracement 61,8% di sini ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja area buy on weakness-nya di area ini sama tetap ya. Di sini 484 ya. Artinya 484 itu kalau dia koreksi ya turun di bawahnya 484 atau dekat dengan 484 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul di sanalah kesempatan kita untuk buy. Stop loss-nya pasang aja di 468 kalau misalnya buy-nya dekat di 484 ya. Kurang lebih seperti itu strateginya untuk Pakuwon. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Memang MA20-nya dia kita lihat dia masih di banyak MA20-nya ya harganya ya. Tapi ini MA20-nya memang kecenderungan masih konsolidasi atau sideways ya, mendatar ya. Jadi masih ada harapan untuk Pakuwon. Kalau mau buy weakness boleh atau buy hasil higher, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BSDE. Jadi BSDE memang saya sudah buy. Kalau saya buy memang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Tapi saya buy-nya masih belum belum banyak ya. Jadi untuk BSDE ini sepertinya yang sudah saya sebut sebelumnya ya. Selama dia bertahan di atasnya 885 untuk BSDE ya. Walaupun kalau kita perhatikan industrinya
di sektor properti ya, dengan ancaman kenaikan suku bunga atau suku bunga yang bakalan rally ke atas ya. Nah, memang akan menekan sektor properti ya seperti itu ya. Tapi menurut saya sih kalau saya bicara mengenai pergerakan harganya selama dia bertahan di atas 855 ya, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1010 dengan target terdekatnya di 1105 lah minimal ya. Mudah-mudahan tercapai. Paling tidak di sini checkpointnya yang terakhir high-nya di 1065. Jadi masih ada peluang kenaikan paling tidak ya 10 digit lah ya seperti itu ya, untuk BSDE ya. Jangan lupa pasang stop lossnya di 885 atau pakai acuan swing low di sini ya 880. Kalau turun di banyak itu lebih baik jual dulu ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk CTRA. CTRA juga kurang lebih masih sideways ya, selama bertahan di atas 950 masih cukup bagus. Saya juga ada buy untuk CTRA, jadi selama di atas 90 950 ya, dia masih cukup menjanjikan ya seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Dekat dengan 950 memang kalau mau buy boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun kita jangan average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun pasang trailing stop dan stop loss. Strateginya seperti itu ya. Ini weekly-nya support resistance-nya saya gambarkan. Kalau dia berhasil naik dari high-nya 1025, mau tambah lagi atau buy hasil higher silakan. Target price berikutnya di 1085, kemudian berikutnya lagi satu di sini hanya di 1140 dan berikutnya lagi 1210. Itu untuk CTRA. Jadi 950 acuannya, kalau misalnya masih ragu di 950 ya maksimum di 885 lah ya. Kalau dia turun berhasil rebound berhasil kita buy. Tapi jangan di 815 ya. Ini terlalu resiko ya, karena kalau kita lihat 885 ini lebih amannya ya. Kalau dia sudah berhasil rebound ke atasnya barusan kita buy. Kalau di bawahnya 885 dia masih resiko testing 815 atau bahkan di bawahnya lagi bisa turun lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya untuk CTRA weekly-nya. Terus kemudian dari daily chart-nya di sini area buy on weekly sudah saya sebutkan di area 1000 dan 1035. Memang seringkali ya sudah berhasil naik Pak Sunar kok turun lagi. Kalau kita perhatikan di sini ini turunnya untuk CTRA ini semu ya. Dalam arti dia turunnya ini pada saat closing ya, gap down ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini bukan menampilkan kejadian sesungguhnya berdasarkan permintaan demand dan supply ya, karena ini proses closingnya dia gap down seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk CTRA ini masih ada harapan walaupun dia closingnya drag down ya seperti itu ya, turun ke bawah seperti ini ya. Jadi gap down seperti ini saya rasa sih masih ada peluang ya selama dia bertahan di atasnya ini ya 980 ya. Dia masih cukup bagus. Kurang lebih seperti itu untuk CTRA. Berikutnya untuk SMRA. SMRA ini juga yang mau buy on weekly silakan ya seperti itu ya. Memang kalau sudah saya pernah bahas ya, kalau dia masih berada di bawahnya 730 dia masih resiko. Jadi memang benar ya. Kalau mau amannya tunggu kalau minimal dia berhasil naik ke atas 730 ya. Jadi kalau kita bicara mengenai buy on weakness ini terus terang aja trennya masih downtrend ya, walaupun ini sideways ya beberapa minggu ya di sini ya. Ya boleh dikatakan ini lebih dari 1 bulan lah ya. Jadi di sini sideways tapi sidewaysnya dia itu di jalur downtrendnya. Jadi jangan terlalu agresif ya kalau mau buy. Lebih baik tunggu kalau berhasil naik ke atas 730 untuk SMRA. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 710 tambah lagi target price berikutnya di 865. Nah kalau dia breakout ke atas 865 boleh tambah lagi nggak Mas Sundar? Boleh ya. Target berikutnya sekitar 1000 sampai 1005 ya untuk SMRA. Memang sudah saya tekankan lagi ya, industrinya memang properti masih lesu ya, apalagi ancaman kenaikan suku bunga. Di sini memang kalau terlihat dia baris sideways di bawah ya. Jadi di sini strateginya buy hasil higher boleh ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 705 silakan buy. Target price terkatnya di 755 dan 810 itu untuk SMRA. Ini berdasarkan daily chart-nya. Jadi jangan bingung ya, daily chart sama weekly chart garis-garisnya berbeda. Tergantung Anda sih. Kalau Anda maunya 1 minggu sekali pantau saham ya pakai weekly chart-nya aja, support resistance-nya. Kalau mau tiap hari setelah penutupan ya mungkin bisa lihat daily chart-nya ini ya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss dan juga average up. Kalau dia berhasil naik lagi, kalau mau tambah lagi atau buy hasil higher bagi yang belum punya silakan ya. Jadi strateginya seperti itu. Memang kecenderungan sideways tapi sideways-nya di jalur downtrend-nya ya. MA20-nya masih cenderung melandai gini ya. Tapi melandainya dia ini mengarah ke bawah ya. Bukan melandai di atas ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR sebelumnya saya sudah pernah bahas ya.
Kalau mau lebih amannya memang tunggu paling nggak naik ke atas 765, 7675 ya. Kalau dari weekly chart-nya. Paling awal ya 7175 ini sudah pernah saya gambarkan. Jadi sebenarnya sejauh ini masih cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 7175 dan 7000 ya. Itu untuk SMGR. Jadi selama di atas 7000 dia masih ada peluang untuk rebound lagi lanjut ke atas ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 7675 mau tambah lagi atau average up silahkan. Target price berikutnya di 8400 dan 9100 ya. Memang industrinya masih cenderung lesu ya. Tapi menurut saya sih kadang-kadang juga kita jangan terlalu kaku ya. Kadang-kadang kalau fundamentalnya lagi lesu, belum tentu harga sahamnya juga lesu. Bisa aja naik ya seperti itu ya. Jadi banyak faktor juga. Yang penting di sini saya fokusnya di pergerakan harganya. Nah kalau dilihat dari daily chart-nya, mungkin yang ngikutin saya sudah lama agak berbeda ya. Kalau dari daily chart-nya saya ambil acuan di 7225 itu yang paling amannya. Jadi kalau sudah berada naik ke atas 7225, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Naik ke atas 7525 tambah lagi, naik ke atas 7800 tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini dekat dengan resisten terdekatnya di sekitar 7525. Ini yang pernah saya gambarkan. Swing high-nya di sini 7550. Jadi kalau misalnya dalam minggu ini sampai minggu depan kalau dia gagal bertahan di atasnya 7225, lebih baik kurangi posisi ya, seperti itu ya. Yang mau buy on weakness mungkin tunggu di 6850 ya, terdekatnya ya. Tapi ini masih resiko ya, jadi jangan terlalu banyak karena masih di bawahnya 7225. Kalau dia berhasil rebound, mantul di sana kesempatan kita untuk buy. Ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya. Jadi mudah-mudahan aja dia reboundnya lancar. Belinya bertahap aja. Memang untuk SMGR ini masih ada peluang untuk naik lagi ya, rally ya. Walaupun industrinya mungkin masih tertekan ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk SMGR. Oke, satu lagi untuk INTP. Nah, INTP kalau kita perhatikan ya, ini candlenya merah. Ya kan, resisten terdekatnya di 10.600. Kalau mau buy sekarang ya, memang saya sudah pernah bahas sebelumnya, kalau dia berhasil naik ke atas 10175 yang mau istilahnya spekulasi buy on weakness di bawah ya, ya boleh dikatakan tangkap pisau jatuh juga ya, karena ini downtrendnya masih cukup kuat ya seperti itu ya. Walaupun ini merah, kadang-kadang untuk INTP ini ya, dia bisa fluktuasinya tinggi ya. Jadi setelah merah dalam, dia besoknya minggu depannya ya maksud saya, itu bisa rebound ya, hijau ya, seperti itu ya, mantul lagi. Sebenarnya kalau kita lihat weekly-nya seperti ini, wah kelihatannya jelek Pak Sunar. Bakalan turun lagi. Iya sih kalau lihat dari penutupannya. Tapi kalau kita lihat di daily chart-nya ya, ini kan dia sudah turun di bawah 9.900 ya. Kalau kita lihat ini prosesnya gap down ya. Pada saat proses closing ya. Jadi semua saham yang gap down pada saat proses closing ya, itu sebenarnya bukan mencerminkan demand and supply di pasar ya. Karena perdagangannya sudah di stop ya. Jadi ini proses istilahnya finishing gitu ya, closing ya. Dia gap down. Jadi sebenarnya sih nggak pasti dia bakalan turun ke bawah, enggak ya. Jadi jangan terlalu takut. Nah seperti itu ya. Memang untuk INTP ini sempat saya jual di harga 10.100 ya, seperti itu ya. Karena kalau saya pasang trailing stopnya ya dari atas ya, gagal saya sudah jual sebagian 10.350, turun lagi di bawah 10.100 saya jual dulu semuanya ya. Jadi saya belum buyback. Jadi kalau besok kalau dia lompat gap up ya, saya lihat dulu ya. Kalau dia selama bertahan di atasnya 10.000 ya, ada kemungkinan masih bisa lanjut lagi ya. Kalau dia loncat ya, kemungkinan besar dia loncat karena gap down seperti ini di proses closing biasanya openingnya buka loncat ya, seperti itu ya. Jadi wajar aja, jangan kaget ya. Sebenarnya sih kalau yang mau buy on weakness saya sebutkan sebelumnya amannya di 10.550. Nah mungkin ada yang tanya yang juga protes juga, oh Pak Sunar setiap kali kalau bilang 10.550 ke atas ternyata gagal, ini gagal lagi, berarti salah dong kalau belinya tunggu 10.550. Sebenarnya enggak juga sih, ini dulu sebelumnya area buy on weakness di 10.550. Kenapa? Karena saya ambil dari acuan ini ya, ini kalau saya tebalkan ya untuk INTP ya, ini ya. Kalau dia masih di bawah 10.550 itu sebenarnya masih risiko turun lagi ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi lebih amannya memang tunggu naik ke atas 10.550 ya. Itu dari sekilas dari chartnya seperti itu. Jadi kalaupun Anda mau buy on weakness ya paling enggak ya pakai acuan ini boleh lah ya. Terakhir 10.200 sebentar low-nya di sini sekitar 9.975-an lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Memang ini gap down ya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi tetap waspada ya. Kalau dia lower low lagi, silakan pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya seperti itu ya. Untuk INTP kalau yang sudah punya ya, kalau misalnya belum sempat jual ya. Kalau mau buyback ya
sebenarnya kalau mau kejar lagi naik ke atas 10.300 ya, high-nya dari 31 Mei ya, dari Selasa ya, mau buy sebenarnya boleh aja ya. Target price terdekatnya 10.550, naik lagi ke atas 10.850, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price-nya di 11.100. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif karena trennya masih cenderung downtrend ya. Itu sudah saya bahas sebelumnya juga ya di analisa saham harian mengenai INTP. Jadi kurang lebih cukup ya. Ini sudah 6 saham. Jadi kalau saya ada kesempatan nanti mungkin malam lagi saya mau tambah lagi beberapa saham ya. Nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk minggu ini sampai tanggal 3 Jumat ya, sampai dengan minggu depan lagi tanggal 10. Kurang lebih masih valid lah ya garis-garisnya ya. Untuk emiten yang saya bahas ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.